Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar student semua? Apa kabar pelajar semua? Dan apa kabar rekan semua? Nah, bertemu lagi di Hello Edukasi. Nah, channel YouTube yang membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan bahasa Inggris dan mata pelajaran lainnya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang announcement text atau teks pengumuman. Nah, tentunya nanti kita akan sama-sama juga untuk saya akan berikan tips bagaimana cara menjawab soal-soal yang berhubungan dengan announcement. Nah, bagi adik-adik semua, bagi rekan-rekan semua, bagi siswa semua yang akan menghadapi ujian sekolah yang sebentar lagi, mungkin sekitar bulan depan ya, sekitar bulan April. Nah, jadi perlu mempersiapkan diri dengan berbagai macam bentuk teks. Nah, apa yang dimaksud dengan announcement text? Mungkin ada yang tahu ya, what is an announcement text. Nah, tapi sebelum ke sana nanti kita akan membahas tentang 5 hal. Yang pertama nanti yang kita pelajari berhubungan dengan definition, apa itu definisi dari announcement. Kemudian purpose, tujuannya, lalu ada general structure, struktur teksnya seperti apa, dan lanjut feature-nya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah latihan bersama-sama menjawab soal yang berhubungan dengan teks announcement. Oke. Baik, kita akan lanjut. Apa yang dimaksud dengan announcements? Mungkin ada yang tahu ya apa itu announcements? Apa yang dimaksud dengan announcement? Okay, what is an announcement? Announcement text is a text made to the public which give information about something that has happened or that will happen. Jadi teks pengumuman itu merupakan sebuah teks yang dibuat untuk umum ya, yang memberikan informasi tentang sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi ya. Itulah yang dimaksud dengan announcement. Nah, lalu apa tujuan dari text announcement? To inform or to announce. Nah, ini jadi to inform atau to announce. Nah, jadi ini to announce ini merupakan kata kunci ya. To inform or to announce ini merupakan kata kunci jika ditanya purpose ya, jika ditanya tujuan dari teks. Nah, salah satu hal yang paling mudah bagi kita untuk mengenalnya adalah biasanya selalu ada kata to announce, walaupun tidak semuanya menggunakan kata to announce, mungkin menggunakan sinonim yang lain. Jadi to inform or to announce the public about an information or event. Jadi tujuan dari announcement text ini adalah untuk memberikan informasi kepada orang banyak mengenai sesuatu hal atau suatu informasi maupun sebuah kegiatan. Nah, selanjutnya setelah purpose kita akan lihat generic structure. Nah, setidaknya ada tiga hal ya, ada 3 hal penting yang harus ada dalam sebuah pengumuman. Yang pertama kita kenal dengan opening. Nah, opening ini merupakan struktur pertama dalam announcement text. Secara umum, bagian opening dari announcement text akan ditandai dengan judul ya, title atau type of event, greeting, tujuan pengumuman, atau garis-garis besar yang akan disampaikan dalam isi pengumuman tersebut. Lalu ada pertanyaan, apakah boleh kalau pengumuman itu tidak ada judulnya? Boleh saja, tetapi misalnya to all students, nah untuk semua siswa, atau to all the language students. Nah, boleh saja tidak ada judul, tetapi jelas nanti itu tujuannya ke siapa ya, tidak masalah. Kemudian yang kedua kita sebut dengan content. Nah, konten ini merupakan inti dari announcement itu sendiri. Tak jarang bagian konten disebut juga dengan explanation. Nah, jadi ada juga orang yang mengatakan konten ini sebagai explanation. Nah, kita bisa menuangkan informasi detail di sini untuk menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya ada closing atau penutup. Nah, pada bagian penutup ini isinya cukup beragam. Di sini kita bisa menuliskan imbauan, tambahan informasi, contact person, media sosial, call to action, ucapan terima kasih, dan juga salam penutup. Nah, itu merupakan jenis structure dari teks yang berbentuk pengumuman.
Next, selanjutnya lanjut features. Bagaimana unsur kebahasaan dari sebuah teks pengumuman? Nah, teks pengumuman biasanya didominasi oleh kalimat yang berbentuk simple present. Kenapa? Karena berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian, event, atau fakta yang berlangsung di masa sekarang, sehingga biasanya menggunakan kalimat berbentuk simple present tense. Nah, kemudian di text announcement juga kadang-kadang menggunakan kalimat simple future. Kenapa? Karena ini erat kaitannya dengan kejadian atau event yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Misalnya nih, ketika ingin mengumumkan rencana pernikahan pada teman-teman kita nih, tidak mungkin pengumumannya baru disampaikan setelah pernikahannya dilaksanakan. Nah, jadi biasanya juga bisa menggunakan kalimat future. Nah, lalu di dalam pengumuman juga ada imperative sentence, kalimat perintah. Contoh, join us anywhere, the dress code properly. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat perintah atau imperative sentence yang didahului dengan kata kerja, ya, verb one, ini kata kerja pertama. Kemudian biasanya juga berbentuk declarative sentence, di mana declarative sentence adalah kalimat untuk mengungkapkan pernyataan, menyampaikan fakta, atau menjelaskan suatu kejadian. Contoh, to face the National Day, our school will prepare the school sport team. Nah, to face the National Student Day, for example, ya, our school will prepare the school sport team. Jadi ini merupakan contoh kalimat pernyataan atau kalimat declarative sentence. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh dari sebuah pengumuman, oke, art festival competition. Nah, ini kalau kita lihat dari strukturnya tadi, ini kita sebut dengan title, ya, atau opening, ya, title atau itu openingnya, title-nya, ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada kontennya, kontennya, tempatnya di mana, waktunya kapan, kemudian siapa saja yang harus ikut dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari teks pengumuman, konten. Dan kemudian berikutnya ada closing, penutupnya, ya. Jadi ada 3 bagian. Ini title, atau di sini nanti disebut dengan opening, ya. Kemudian ada konten, dan kemudian ada closing atau penutup dari teks pengumuman. Baik, rekan-rekan semua, siswa semua, yuk kita belajar bersama, berlatih menjawab soal berbentuk teks pengumuman atau announcement text. Seperti biasa, saya akan berikan 12 pertanyaan. Dan pertanyaan terakhir seperti biasa akan kalian kerjakan sendiri, ya. Yang kalian kerjakan kira-kira jawabannya apa. Nah, saya tampilkan sebuah pengumuman bercerita tentang school trip announcement. Seperti biasanya, sebelum kita menjawab pertanyaan, kita perhatikan teks. Ini judulnya tadi school trip announcement, dan yang paling penting itu adalah pahami dulu pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan number 1, who is allowed to join the trip? Who is allowed to join the trip? Nah, allowed ini izin, ya. Siapa yang diizinkan untuk join ke kegiatan school trip ini? Oke, apakah all students, only grade 9 student, or C, student in science, or only grade 8 and 9 students? Oke, kira-kira jawabannya apa? Yuk kita baca teksnya sama-sama, ya. We are excited to announce that our school will organize an educational trip to the National Science Museum. Jadi sekolahnya mengumumkan bahwa akan melaksanakan, nah ini kita menggunakan future, ya, akan melaksanakan educational trip ke Museum Nasional, ya, National Science Museum. Nah, kemudian di isinya ada trip detail, yaitu tanggal 15 April 2025. Nah, nanti belum, ya, nanti di bulan April 2025. Di mana keberangkatannya pada jam 8 AM from the school gate, dari sekolah, kemudian di
diperkirakan kembali pukul 6 sore. Oke. Eligibility-nya siapa saja? Siapa saja ya yang bisa mengikuti kegiatan ini? Open to grade 8 and 9 students only. Jadi hanya terbuka untuk siswa, hanya bisa diikuti oleh siswa kelas 8 dan kelas 9 saja. Student must submit a permission, ya, harus mensubmit permission slip sign by their parent. Jadi sekolahnya juga mewajibkan kepada siswanya agar terlebih dahulu membuat surat izin dari orang tua yang harus disubmit, ya. Guide museum tour, jadi aktivitinya tuh guide museum tour, kemudian sign experiment demonstration, and group discussion with museum expert. Jadi juga nanti akan ada diskusi, ya, bersama ahli museumnya. Kemudian important notes, ada beberapa hal penting yang harus dipatuhi. The first one, student must wear school uniform, ya, and then bring a packet lunch and water bottle, and mobile phones are not allowed during the tour. And then registration deadline, ada deadline-nya, ya. Submit the permission slip and trip fee 50,000, ya, 50,000 rupiah to the administration office by April 10, 2025. For more details, contact Mr. Jonathan at the school office. Okay, let's make trip fun learning experience. Okay, let's make trip fun learning experience. Okay, nah pertanyaannya, who is allowed to join the trip? Apakah all students, or only grade 9 student, or only student in science club, or only grade 8 and 9 student? Nah di sini ya, open. Nah, kita lihat di eligibility-nya, open to grade 8 and 9 student. Jadi terbuka untuk grade 8 and 9. Kalau all student ini salah ya. Bukan ya, siswa semua ya. Bukan ya. Only grade 9 student, hanya siswa kelas 9 juga bukan. Only student in science club, hanya siswa yang berada di science club, tidak. Tetapi only grade 8 and 9 students. So the correct answer is D, only grade 8 and 9 students. Oke, jadi jawaban number 1 adalah D. Next, the question number 2. What is one of the rules students must follow during the trip? Oke, ada rules, ada follow during the trip. Jadi apa salah satu aturan, ya, yang harus diikuti oleh siswa selama kegiatan tersebut? Oke, nah tadi kita sudah baca sama-sama ya, bahwa tadi di important notes ini, ya, hubungannya dengan important notes karena rule. Student must wear the school uniform, bring a packet lunch and water bottle, and mobile phone are not allowed during the tour. So ada tiga yang harus ditaati, harus diikuti oleh siswa selama trip tersebut. Oke, so kita ke option A, they must wear the school uniform. Apakah ada di sini student must wear the school uniform? Oke, ini benar ya, kita cek dulu. And they must bring extra money for food. Apakah ada extra money for food? Tidak. Tidak perlu ini, jadi tidak relevan jawabannya. Jadi jangan dipilih yang B. And then yang C, they are required to wear casual clothes. Jadi diminta untuk menggunakan pakaian casual ini juga, bukan ya? Jawaban yang tepat. And then D, they can leave the group without permission. Mereka tidak bisa meninggalkan grup tanpa izin. Oke, ini juga tidak. Jadi jawaban yang benar adalah they must wear the school uniform. Jadi siswa harus menggunakan school uniform selama kegiatan tersebut. Baik, kita lanjut ke soal number 3. Untuk soal number 3 silakan dijawab dulu. Ya, what is the purpose of the announcements? Apakah to promote a new science course, to invite students to join a school trip, to inform students about museum role, or to announce a science competition? Oke. Silakan dijawab dulu kira-kira apa jawabannya untuk soal number 3. Oke, seperti yang kita bahas tadi, ya, ini udah dijawab ya. Apakah A, B, C, atau D? Saya yakin ini tidak terlalu sulit dan
siswa semua pasti bisa menjawabnya. Oke. Yang pertama, tadi saya katakan bahwa kata to announce ini biasanya selalu menjadi kata kunci. To announce, to inform. Nah, ini selalu menjadi kata kunci. Ini ada invite. To invite ini biasanya bisa kita gunakan untuk teks yang berbentuk invitation atau undangan. Nah, gimana? Sekarang kita cek dulu. Kalau kita menggunakan kata announce sebagai kata kuncinya, to announce a science competition, untuk mengumumkan kompetisi sains. Tidak ya? Karena ini school trip announcement. Walaupun ada kata announce, tetapi science competition ini tidak relevan dan tidak merupakan jawaban yang betul. Ya, jadi to announce a science competition salah. Kan ini jawabannya. And then C, to inform student about museum rules, menginformasikan ke siswa. Ini juga tadi bukan kata kunci ya. Nah, tetapi di sini kita lihat menginformasi siswa tentang rule-nya, aturan di museum. Nah, kan tidak cocok dengan judul kita nih, school trip announcement. Nah, berarti C juga salah. Saya silang saja. To invite, untuk mengundang, untuk mengajak siswa to join a school trip, untuk mengikuti school trip. Nah, bagaimana dengan yang ini? To invite student to join a school trip. Nah, ini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. To promote a new science course, ya, untuk mempromosikan a new science course. Tidak. Ya, ini salah. Kan ini jawabannya, ini tidak sesuai sekali dengan teks. Nah, yang paling cocok itu adalah B, walaupun menggunakan kata to invite, mengajak siswa, mengundang siswa untuk bergabung, untuk mengikuti school trip ke museum. Jadi jawaban yang betul adalah B. Bagaimana siswa-siswi semua? Ada yang benar untuk soal nomor 3? Saya yakin Anda jawab dengan benar ya. Nah, kita lanjutkan ke soal number 4. What should student do if they want to participate? Nah, jadi what should student do if they want to participate? Apa yang harus siswa kerjakan, lakukan jika ingin berpartisipasi pada school trip ini? Oke. A. Pay the fee on the day of the trip. B. Submit a permission slip and trip fee. C. Register through an online form or call the museum directly. Oke, seperti tadi kita dari option A. Pay the fee on the day of the trip. Yang harus kita lakukan adalah membayar fee-nya pada hari tersebut, on the trip. Oke, on the day of the trip. Padahal tadi di sini adalah kita harus membayar itu April 10, ya, bukan on the day of the trip. Jadi, benar atau salah? Ya, salah ya. Oke. And then submit a permission slip and trip fee. Nah, kita diminta untuk mengumpulkan, tadi ada ya, submit ya, yang ini ya, submit the permission slip and trip fee. Jadi kita diminta untuk submit a permission slip and trip fee. Ini kita simpan dulu. Bagaimana dengan C? Register through an online form. Silakan untuk mendaftar melalui secara online ya. Oke, ini tidak. Kemudian call the museum directly. Kita disuruh menghubungi museum secara langsung. Tidak. Jadi jawaban yang benar adalah submit a permission slip dan wajib membayar trip fee. Oke, itu dia jawaban untuk soal number 4. Nah, bagaimana? Kita bisa lanjut kembali ya dengan soal number 5. Baik, student semua, untuk soal number 5 ini agak sedikit sulit ya, karena pertanyaannya can be infer. Oke, jadi saya kasih kuning aja biar warnanya bagus. Nah, what can be infer? Apa yang bisa kita simpulkan tentang the school intention organizing the trip? Jadi
Apa yang bisa kita simpulkan dari school intention, tujuan sekolah untuk melakukan school trip ini? Okay, apakah A, to give student a break from studying, or B, to improve student understanding of science, or C, to promote tourism in the city, or to allow student to relax at a museum? Oke, nah kalau kita mulai dari option D, ya, ini udah bisa yang jawab ya, udah ada yang jawab benar ya kayaknya ya, sudah tahu jawabannya ya. Baik, tapi kita cek dulu satu persatu. Option D, to allow student to relax at a museum, mengizinkan siswa untuk relax at a museum. Apakah itu tujuannya? Tidak. Ya. C, to promote tourism in the city, untuk mempromosikan ya, tourism promosi ya, in the city, yang berada di kota tersebut. Apakah ini jawabannya? Apakah tujuannya itu? Tidak ya, bagi sekolah bukan itu tujuannya. B, to improve student understanding of science, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap ilmu pengetahuan terhadap sains. Nah, ini kita simpan dulu ya, karena kalau kita lihat dari beberapa option ini lebih dekat karena di sini ada science experiments demonstration. Jadi jawaban B lebih mendekati ke jawaban yang benar. Tapi masih ada option A, to give student break from study, memberikan siswa istirahat sebentar dari belajar. Nah, ini juga tidak cocok. Jadi ketika kita lihat science experiment demonstration yang ini ya, science experiment demonstration, berarti tujuannya apa? To improve student understanding of science. So the correct answer is B. Jawaban untuk nomor 5 adalah B. Next, selanjutnya untuk number 6, ini ada teks yang baru. Ini merupakan sebuah pengumuman yang berada di pesawat. Ya, seperti biasa kita baca dulu soalnya, what is the main purpose of the announcement? What is the main purpose of the announcement? Apa yang menjadi tujuan utama dari pengumuman tersebut? Apakah A, to request passenger to reschedule their flights, or B, to inform passenger about flight cancellation, or C, to notify passenger about basic claims, or to announce a flight schedule change? Nah, kita baca dulu ya. Coba dijawab dulu kira-kira jawabannya A, B, C, or D. Dear passenger, okay, due to unexpected weather condition, nah jadi weathernya itu unexpected ya, flight GA 9213 to Kuala Lumpur has been delayed. The new estimate departure time is 11:30 AM instead of 9 AM. Oke, rencananya 11.30 berangkat ya, tetapi rencana berangkat 9 pagi, tetapi ternyata berangkatnya 11.30. We apologize for the inconvenience. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda and appreciate your patience. Sangat mengapresiasi kesabaran Anda. For further assistance, please contact our information desk. Oke. Best regards, Airways Express Management. What is the main purpose of the announcement? Nah, apa yang menjadi tujuan utamanya? Oke, kita mulai dari A, to request passenger to reschedule their flights, untuk meminta passenger, oke, untuk mereschedule penerbangannya kembali. Apakah ini jawabannya? Apakah meminta penumpang untuk mereschedule flight? Oke, kita simpan dulu aja ya. B, to inform passenger about flight cancellation, menginformasikan penumpang tentang pembatalan flight. Apakah ada di teks yang mengatakan bahwa cancellation flight? Apakah ada cancellation flight? Kita lihat. Tidak ada ya, tidak ada yang menyatakan bahwa pembatalan penerbangan. Or C, to notify passenger about baggage claim, atau berhubungan dengan bagasi, klaim bagasi. Nah, juga tidak ada di sini, jadi kita anggap dari jawaban ini salah. And then to announce, nah announce juga kata kunci tadi ya, to announce a flight schedule change,
To announce a flight schedule change. Untuk mengumumkan bahwa ada perubahan jadwal penerbangan. Ini juga kita simpan ya. Jadi jawabannya ini apa ya? Apakah to request passenger to reschedule their flight atau to announce a flight schedule change? Ya, silakan jawab A or D. 5 detik dari sekarang. Oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah D, to announce a flight schedule change. Untuk mengumumkan adanya perubahan jadwal penerbangan. Kalau yang E, to request passenger untuk mereschedule their flight, untuk menjadwal kembali penerbangannya. Tidak, tetapi yang terjadi adalah delay. Nah, karena dia delay, ini tadi delay ya. Karena pesawatnya tadi itu delay, has been delay. Karena dia has been delay berarti sama dengan schedule change. So the correct answer is D. Next, the question number 7. Nah, kita ke soal number 7. Why does the flight delay occur? Oke, kenapa penerbangan itu delay? Kenapa terjadi keterlambatan penerbangan? Ya. Nah, kalau kita baca di teks, atau kita jawab dulu ya. Apakah A, the plane needs maintenance, B, the weather is not favorable, or C, the crew is unavailable, or D, the airport is overcrowded? Oke, kira-kira apa jawabannya? The plane needs maintenance, the weather is not favorable, the crew is unavailable, or the airport is overcrowded. Nah, kalau kita cek bacaan yang telah kita baca tadi ya. Due to unexpected weather condition. Nah, tadi weathernya itu unexpected. Nah, jadi kenapa dia terlambat? Jadi has been delayed because unexpected weather. Ini ya, delay karena unexpected weather. Nah, di mana di option ini yang sama dengan unexpected weather condition? Nah, yuk kita cek sama-sama. Kita ke E, the plane needs maintenance, karena pesawatnya harus diperbaiki, needs maintenance. Apakah di sini ada menyatakan bahwa pesawatnya needs maintenance? Tidak, bukan pesawatnya yang bermasalah, tetapi weather. Oke. B, the weather is not favorable, karena cuacanya kurang mendukung, tidak baik. Ya. Oke, ini kita simpan dulu. And then the crew is unavailable, karena krunya tidak ada. Tidak, ya di bacaan tidak ada sama sekali menyatakan ini. And the airport is overcrowded, karena bandaranya sangat sibuk. Di mana-mana bandara sibuk ya. Nah, jadi jawaban ini juga tidak tepat. Nah, jadi apa jawaban yang paling benar? The weather is not favorable, karena cuacanya tidak mendukung. Cuacanya kurang baik, tidak baik, sehingga pesawat tersebut has been delayed because due to unexpected weather condition. Baik, kita ke pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan number 8, it is too easy for you. Ini sangat mudah untuk Anda semua. Pertanyaannya, what should the passenger do? Ya, what should the passenger do if they need more information? Nah, ini ada kata information, berarti kita harus garis bawahi juga information. Nah, ketika tadi kita sudah mendapatkan kata kuncinya, what should the passenger do if they need more information? Nah, apa yang harus penumpang lakukan jika mereka membutuhkan informasi? Nah, ini mudah sekali ya. Apakah E, wait until the next morning, tunggu sampai besok pagi? Wah, nggak berangkat kalau tunggu sampai pagi. Ini jawabannya salah. Contact the airline CEO, apakah harus sampai menghubungi CEO-nya? Ya, tidak ya, bukan ini. And then C, call the airport police, harus menghubungi polisi airport, polisi bandara. Tidak. Visit the information desk. Nah, jika visit the information desk. Jadi Anda diminta untuk menghubungi bagian informasi. Ya, jadi jawaban yang paling benar adalah D. What should passenger do if they need more information? Visit the information desk. Oke, next kita ke pertanyaan number 9.
If the flight was originally scheduled at 9 a.m., how long is the delay? Nah, jika pesawat itu schedule-nya kan pukul 9 pagi, berarti berapa lama delay-nya? Oke, tadi departure, the new estimate departure time is 11:30 a.m. Tapi bahwa estimasi keberangkatannya adalah 11.30 yang seharusnya pukul 9 pagi, berarti selama 2 jam 30 menit. Oke, kita lihat pilihannya. 1 hour 30 minutes, 1 jam 30 menit. Salah, karena dari jam 9 sampai 11.30 itu adalah 2 jam 30 menit. B, 2 hour 20 minutes, 20 or 30? Kalau ini 2 hour 20 minutes, berarti salah, 2 jam 20 menit. Yang C, 140 minutes, 140 menit. Dari 2 jam 30 menit itu berarti bukan 140 menit. 1 jam 60 menit, berarti 2 jamnya 120. Ditambah 30, berarti 150 menit. Berarti C salah. Nah, kita bisa dapat jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah di 150 minutes, 150 menit. Jadi delaynya selama 150 menit atau 2,5 jam. Oke, anak-anak semua, kita lanjut ke soal 10, soal terakhir dari teks ini ya. Soal terakhir dari teks ini, nah silakan dijawab kira-kira apa. Untuk soal nomor 10, what can be inferred? Apa yang bisa kita simpulkan tentang airline attitude from the announcement? Nah, bagaimana ya sikap dari airline tersebut, dari penerbangan tersebut? Nah, ini sangat penting. What can be inferred about the airline's attitude from the announcements? Nah, bagaimana sikap dari penerbangan ini? Ketika tadi kita ketahui bahwa pesawatnya delay selama 2,5 jam. Oke, kita ke option A. The airline doesn't care about its passenger. Airline tersebut tidak peduli dengan penumpangnya. Benar nggak sih dia tidak peduli? Di sini tadi dia sudah ada mengatakan apologize, mohon maaf for the inconvenience and appreciate your patience. Berarti ini bukannya tidak peduli ya, berarti option A ini bukan jawabannya benar ya. Ini salah, karena dia telah menunjukkan kepedulian dengan memberikan pengumuman seperti ini. Ya, we apologize. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dan sangat menghargai kesabaran Anda. Berarti option A ini salah. Lanjut ke option B. The airline prioritize safety over punctuality. The airline lebih mengutamakan keselamatan daripada harus tepat waktu. Mengutamakan keselamatan daripada harus over punctuality, di atas daripada tepat waktu yang lebih baik selamat. Nah, ini juga bisa di keep dulu ya, kita simpan dulu, karena ini tadi mereka delay, cuacanya tidak bagus. Jika dilanjutkan lagi, maka keselamatan penumpang akan terancam. Jadi jawaban B kita simpan dulu. And C, the airline intentionally delay flight for profit. Nah, jadi tujuannya itu delaynya itu hanya untuk keuntungan saja, tidak ya. And D, the airline is known for frequent flight cancellation. Nah, jadi airline dikenal for frequent sering ya flight cancellation, membatalkan penerbangan. Ini juga salah ya. Jadi jawaban yang betul adalah prioritize safety over punctuality. Jadi lebih mengutamakan keselamatan walaupun harus tidak tepat waktu. Jadi jawabannya adalah B. Baik, student semua, kita lanjut ke soal number 11 dengan teks yang baru. Nah, seperti biasa kita baca dulu pertanyaannya. What should student do if they need more information about the competition? Apa yang harusnya siswa lakukan jika mereka membutuhkan informasi tentang kompetisi tersebut?
Nah, apakah A. Visit the school auditorium before the events, B. Register online through the school website, C. Contact to Mr. Abdullah for further detail. Mr. Khairul Anam di sini ya, Mr. Anam ya. Or D. Come to the student council meeting. Sorry, ini salah nih, ini Anam. Kita ganti dengan kita ganti dulu ya. Anam. Oke, bukan ini, salah. Oke, saya kasih dulu. Nah, saya garis dulu ya. Kita ganti dengan A6. Okay. What should students do if they need more information about competition? Okay, dear student, we are excited to announce that our school will hold an English speech competition. Jadi sekolahnya akan mengadakan kompetisi bahasa Inggris speech ya pada tanggal 15 Mei 2025 di Nurul Hidayah School Auditorium. Di auditorium sekolah ya, Nurul Hidayah ya, nama sekolahnya, nama auditoriumnya. This event is open to all students from grade 7 to 9, jadi terbuka untuk semuanya. The theme of competition is the role of youth in environmental conservation. Jadi temanya itu adalah the role of youth in environmental conservation. Jadi peran pemuda dalam konservasi lingkungan. Nah, akan dilaksanakan pada tanggal 20 April. Registrationnya April hingga 5 Mei 2025 di Nurul Hidayah School Auditorium ya. Time 9 PM to 2 PM setiap hari ini ya, mulai dari 20 sampai 5 Mei. Kemudian prize drop, certificate and scholarship for the winner. Interested student can register to the student welfare. For more detail, please contact Mr. Anam. Okay, we look forward to your participation. Pertanyaan ada, what's the student if they need more information about the competition? Nah, kata kuncinya adalah need more information. Ya, kita membutuhkan information. Apakah visit the school before the event? Apakah kita mengunjungi school auditorium before the events? Jika kita membutuhkan informasi. Tapi di sini dikatakan nih, for more detail please contact. Nah, jadi ada nomor kontak yang dia berikan. Berarti ini salah ya. Oke, bukan ini jawabannya. B. Register online through the school website. Silakan mendaftar melalui website sekolah. Oke, ini juga salah. Atau kontak Mr. Anam for further detail. Nah, for more detail, please contact Mr. Anam. Ya, oke, kita simpan dulu. Atau di come to the student council meeting, atau mungkin datang ke sini, ke ruang ini, student council. Ya, nah, tapi tadi di sini dikatakan ya untuk lebih lanjut, ya harap menghubungi Mr. Anam. Jadi ini juga salah. So the correct answer is contact to Mr. Anam for further details. So the correct answer is C. Nah, jadi sudah 11 pertanyaan ya. Saya harap Anda semua paham, dan jika ada pertanyaan di soal ujian sekolah ataupun ujian madrasah, Anda semua akan bisa menjawabnya dengan benar. Baik, kita lanjut ke soal number 12. Nah, soal number 12 ini agak sedikit sulit karena kita disuruh menyimpulkan ya. Based on the announcements, berdasarkan announcement di atas, what can be inferred, apa yang bisa kita simpulkan tentang school initiative in organizing the competition ya. School initiative-nya yang ditanyakan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan about school initiative in organizing the competition? Oke, ya, tadi kita sudah baca sama-sama ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulannya apa. Nah, apakah A, the school aims to improve student academic performance? Ya, or B, the competition is only for student with excellent English skill? Or C, the winner will be given a chance to join a national competition?
the school encourage students to be aware of environmental issues. Oke. Jadi kira-kira mana jawaban yang paling benar? Apakah A, B, C, or D? Seperti biasa, silakan Anda semua, siswa-siswa hebat semua, atau rekan-rekan semua menjawab di kolom komentar ya. Nah, seperti kemarin sudah banyak menjawab dengan benar. Nah, untuk soal nomor 12, kira-kira jawabannya apa? Silahkan ditulis nih di kolom komentar di bawah ya. Terus di kolom komentar di bawah, apakah jawabannya A, B, C, or D. Dan kemudian jika ada saran untuk berikutnya kita harus membahas tentang materi apa, nah silahkan juga ditulis di kolom komentar. Nah demikian 12 pertanyaan dan satu pertanyaan yang menjadi tugas kita semua untuk menjawabnya. Terima kasih banyak karena sudah kembali belajar bersama Hello Edukasi. Nah, kita akan ketemu lagi dengan materi dan contoh-contoh soal yang lain. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya harap rekan-rekan semua, saya harap Anda semua, siswa semua, pelajar semua tetap bersemangat untuk mempelajari bahasa Inggris, karena bagaimanapun bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang bisa kita bawa kemana saja kita berada. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jumpa lagi untuk video-video berikutnya. Dan tetap semangat belajar, tetap menjadi siswa hebat, tetap menjadi siswa keren. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.